Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin abdihi wa alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, dari sebagian salawatan dan berjamaahnya, dan kita sekarang masuk dengan belajar. Kita akan teruskan pelajaran kita. Alhamdulillah Allah masihkan kita dengan umur sehat walafiat. Amin. Selalu memberikan berkah dalam hidup kita. Amin. Diluaskan rezekinya. Amin. Dimudahkan segala urusannya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim. Akan meneruskan daripada kita budaya Imam Ghazali yang ila angal di safhah di halaman 95 ada berpuasa. Bismillahirrahmanirrahim. Ada berpuasa. Tidaklah pantas bila Anda hanya melaksanakan puasa Ramadan saja tanpa diimbangi dengan puasa sunnah. Puasa Ramadan memang wajib. Yang wajib hanya puasa Ramadan. Di bulan apa, Bu? Ramadan. Berapa bulan lagi, Bu? Dikit lagi. 2 bulan. Gak berasa. Ini Jumadil awal, Bu. Jumadil akhir, Rajab, Sya'ban. 3 bulan. 3 bulan udah. Ya, bentaran lagi. Berasa di rumah. Ya dikatakan tapi nggak pantas kalau kita cuma puasa Ramadan doang. Kalau bisa diiringi dengan puasa sunnah. Puasa sunnah akan mengantarkan kita ke suatu derajat yang tinggi, yakni surga yang paling tinggi, surga Firdaus. Mereka yang tidak melaksanakan puasa sunnah kelak akan merasa susah, sebab dia kelak akan melihat kemewahan dan tingginya kehidupan mereka yang memperbanyak puasa sunnah di dunia. Pahalanya gede, bahkan ada surga yang khusus orang pintu surga. Ada surga yang khusus buat orang yang puasa. Insya Allah ya. Karena kenapa? Puasa hanya Allah yang bisa ngasih pahala. As-shaumu li wa ana ajzi bih. Puasa itu cuma buatku dan aku yang bisa ngasih pahala. Jadi malaikat tuh nggak tahu. Dia cuma seorang aja sama Allah. Ya Allah, ini hambanya puasa, ini hambanya begini. Ya, cuman yang ngasih pahala siapa? Allah. Kalau sholat mereka tahu dia pahalanya, sedekah ini itu. Tapi kalau puasa nggak ada yang tahu. Ya apalagi dia puasanya nggak pamer. Ya, hanya dia dan Allah yang tahu. Ini Allah aja kayak gitu. Yang puasanya rajin, istiqomah. Puasa Senin Kamis nggak tinggal, masya Allah. Belum lagi tambah ayyamul bid. Puasa sunnah banyak nggak? Banyak. Nggak pakai nanya gini dia aja paling pegal banget kalau dia nanya gini. Nih puasa nih tadi apa dari ini yang Ustazah? Tapi kan puasa ibadah. Emang ibadahnya buat siapa? Siapa yang ngasih pahala siapa? Allah. Kok pakai nanya dalil? Ya,
Puasa mah puasa aja. Allah yang ngasih. Ada nggak puasa tapi jadinya nggak dapet pahala? Nggak ada, kecuali puasa di hari-hari yang diharamkan. Yang di hari yang diharamkan nggak boleh puasa. Puasa apaan? Di hari apa? Di hari Lebaran. Idul Fitri, Idul Adha. Jangan kealiman. Di puasa tuh rapi. Besokannya Lebaran katanya enggak, aku mau puasa. Jangan kealiman. Jadi kalau emang waktunya haram puasa, jangan puasa, nggak boleh. Ntar kalau mau puasa lagi, abis hari ini Lebaran, besok sambung puasa, boleh puasa apa? Syawal. Puasa Syawal. Ya, ulama-ulama tuh Lebarannya ntar hari ke-7. Ya, karena abis Lebaran hari ini ya cuma ngelaksanain sholat, Idul Fitri segala macam. Abis itu dia besokannya langsung puasa 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hari ke-7-nya baru Lebaran. Buat kemana jalan ke orang. Kalau itu Lebaran aja nggak Lebaran. Hari pertama, kedua, ketiga, keempat. Puasa buka dulu masih ada sama. Kita bikin tumpang, bikin apa sayang kita kalau puasa. Jangan lihat dulu deh kalau Lebaran. Lihat gak kalau Lebaran. Kue ini, nasi ini, atau apa? Bakso. Bakso ini, apa itu semua kayak macam. Jadi sampai mau puasa bingung. Lebaran soalnya masih belum, masih ada Lebaran soalnya. Ya, di mana Bekasi iya, Depok iya, Tangerang iya, di mana aja di keluarga kita. Ya untung nggak keluar negeri. Jadi puasa Ramadan iya, tapi kalau bisa diiringi dengan puasa sunnah. Ada puasa Muharram, ada puasa nisfu Sya'ban, ada puasa awal Ramadan, ada puasa apa namanya? Yang di bulan Idul Adha apa namanya? Asyura. Muharram, ada Tarwiyah, Arafah. Puasa jangan pakai nanya dalil. Puasa mah puasa aja udah. Ya itu adalah syariatnya Nabi Muhammad SAW. Ustazah, tapi kata orang nih saya dengar dalilnya hadisnya doif, hadisnya lemah, nggak kuat, katanya Nabi juga nggak. Ya udah mau hadisnya kuat kan enggak kan, puasa kan ibadah. Yang ngasih pahalanya siapa? Apakah kita dengan puasa sia-sia gitu? Enggak lah, tetap aja. Ya, mau hadisnya doif ya enggak kasih saya nggak tahu. Kalau emang hadisnya bagus ternyata dapat menghapuskan dosa-dosa kita yang lalu dan yang akan terjadi, ya alhamdulillah kan gitu. Kalau kan juga Allah yang ngasih kok imbalannya. Ya, ada orang puasa yang puasa sehari nggak boleh puasa terus-terusan ya. Paling nggak namanya puasa dan Daud sehari puasa sehari nggak apa-apa. Kalau dia mau puasa itu yang penting niatnya. Yang penting dia niat puasanya karena jangan Bu Sinta lagi puasa, saya mau puasa Daud sadar. Pamer gitu. Ya, jangan, ngapain nggak diterima sama Allah. Ya, jelas nggak? Bahagia. Ya, jadi dibilang di sini puasa, ya, puasa sunnah. Jangan sampai enggak, karena puasa sunnah akan menempatkan kita di surga. Jelas. Mereka berada di tingkatan yang tinggi, yang dapat dilihat oleh orang lain. Sebagaimana mereka melihat bintang, ya, berlian, bintang yang cemerlang di langit. Dalam kenyataannya memang demikian. Mereka mendapat kedudukan yang serba mewah dan tinggi karena amal kebaikan yang telah diperbuat sewaktu di dunia. Mereka memang pantas menempati surga dalam keridhaan Allah. Orang yang puasa dilihat sama malaikat dari atas kayak bintang-bintang. Masya Allah. Rumah yang dibacain Quran di dalamnya. Orang yang baca Quran ya, orang yang baca Quran atau di dalam rumahnya dibaca Quran, zikir kepada Allah, bagi orang puasa, kayak ada lampunya Bu. Kayak kelap-kelip dari atas langit. Malaikat yang lihat, bukan astronot enggak. Kelap-kelip. Mau pasang lampu sorot lagi kalau nggak ada yang baca Quran, nggak ada itu gelap aja kata malaikat. Tapi ini ada hamba-hamba soleha, ini ada orang yang baca Quran dari atas. Malaikat tahu, oh di
puasa sunnah yang lain, maka boleh digabung nggak niatnya? Boleh. Boleh. Besok Senin nih, Bu yang masih punya utang boleh sekalian. Ya, niat dari malam, niat qadha Ramadan, niat sunnah hari Senin, niat juga sunnah ayyamul bid. Ya, lanjut hari Selasanya ayyamul bid sama qadha Ramadan, Rabunya ayyamul bid sama qadha Ramadan gitu. Jadi kelar, lama-lama kelar. Jelas. Nah, kemudian adapun hari-hari besar yang disunahkan berpuasa sesuai dengan apa yang diajarkan Rasulullah SAW selaku pembawa syariat Islam, yaitu hari Arafah tanggal 9 Zulhijjah bagi orang yang tidak dan melakukan ibadah haji. Kemudian juga hari Asyura tanggal 10 Muharram, mulai tanggal 1 dan 1 bulan Zulhijjah dan tanggal 1 bulan Muharram, mulai tanggal 1 bulan Rajab dan Syaban sampai dengan tanggal 10. Sunnah-sunnah puasa. Adapun memperbanyak amalia puasa sunnah pada bulan-bulan yang mulia yang bulan Zulhijjah, Dzulqa'dah, Muharram, Rajab adalah sangat utama. Karena kenapa? Dikatakan barang siapa yang puasa 3 hari berturut-turut si Ashhurul Hurum, di bulan-bulan haram, di bulan-bulan mulia, yaitu Rajab, Muharram, Rajab, Rajab Muharram Zulhijjah, Zulhijjah Rajab, Muharram. Yang berurutan tuh gini sih. Zulhijjah Muharram, Zulhijjah dan Dzulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Baru Rajab sendirian. Ya, kan berurutannya gitu. Ada Syawal, Dzulqa'dah, Zulhijjah tahun baru, Muharram. Rajab sendirian. Siapa yang puasa di bulan-bulan ini 3 hari aja berturut-turut di antara bulan-bulan ini, maka ibadah seperti dia puasa 700 tahun atau tulis ibadah 700 tahun. Bayangin, puasa 3 hari berturut-turut di antara bulan ini. Ini deh, bulan Rajab ke, bulan Muharram ke. Nah ini kan bulan apa nih? Dzulqa'dah. Niatin. Bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan depan Muharram sama bulan Ramadan. Nah berarti sekalian hari Senin niatin puasa qadha Ramadan, niatin puasa hari Senin, puasa ayyamul bid dan puasa Dzulqa'dah. 3 hari juga dapat tuh pahalanya banyak 4. Ya. Terus besokannya juga ayyamul bid sama qadha Ramadan sama Dzulqa'dah. 3 hari sama. Dan Rabunya juga. Kalau Selasa doang, nggak apa-apa ya? Selasa doang apa Terus maksudnya? Senin kan mulai dari Senin, Selasa, Rabu. Boleh aja kalau mau Ramadan, tapi kan kalau ayyamul bid ya berarti nggak dapat yang pertama gitu. Ya maksudnya jadi, maksudnya ayyamul bid itu boleh nggak dari awal ini Selasa, Rabu gitu. Ayyamul bid 13, 14, 15. Lewat dari itu nggak bisa. Tapi ini 27, 28, 29. Itu ayyam sud namanya, bukan ayyamul bid. Ayyam sud 27, 28, 29. Tapi kalau kita misalnya Senin ini nggak mau puasa, Selasa aja gitu. Ya yang penting Selasanya ini nggak apa-apa. Soalnya Senin aku itu jadinya. Ya iya kan. Banyak acara. Kalau emang di rumah ada aja ya. Kalau puasa sudah dapat undangan di sini saya. Tapi bu, kalau benar nih, jadi saya keingetan. Kalau puasa sunnah, ada undangan makan. Batal Ya, ini. pasti kan makannya nih ya. Saya jelasin dari sebelumnya. Ada undangan makan tadi besoknya. Kalau puasa sunnah, pas kebetulan ada undangan makan, boleh nggak puasa? Ya, kita utamakan orang karena kan undangan nggak tiap hari. Ya, jadi boleh apalagi maksudnya suatu berbeda udah masak, udah segala macam marketing kita makan, kita puasa kan kesianan. Kalau dia hanya puasa sunnah maka boleh dibatalin, bahkan dia boleh batalin. Ya, kita diundang apa segala macam ya. Saya sih puasa ini ternyata nyampe masuk dia masak, dia begini bakso, ini itu dan lain-lain. Sayang non. Bujak segala semuanya dah berasingan ini itu udah ya lengkap. Ya kan cuma main, ternyata dia masak ini segala macam. Padahal kita puasa sunnah boleh dibatalkan. Ya, karena apa? Buat
bungkus kan bungkus. Ya. Kalau puasa bodoh nih, kode puasa Ramadan gitu. Nggak boleh dibatalin. Kalau kode Ramadan nggak boleh. Kalau puyeng, Ya kalau sakit. Puyengnya kenapa? Ya. Jadi kalau di rumah aja ya udah aman. Ini kalau puasa Ramadan jalan-jalan, siapa suruh jalan-jalan? Kalau di rumah kan nggak batal. Ya. Dan ingat, ini lagi ngebahas puasa. Kalau dia mau puasa sunnah, maka harus dengan izin suami. Kalau suami tidak mengizinkan puasa sunnah, maka puasa dia tidak diterima. Bahkan dia melakukan puasa pada hari itu hukumnya haram, karena tidak dapat izin suami. Karena bakti ridho, maksudnya dapat baktinya kita izin sama suami, hukumnya apa? Hukumnya apa? Wajib. Yang kita lakuin puasa hukumnya sunnah kalah semuanya. Ya, tapi kalau kita mau qadha Ramadan, udah mepet waktu, kalau masih ada waktu, kalau suami jangan deh, besok jangan deh, gitu. Saya ada hajat misalkan sama kamu, lusa deh, gitu. Masih ada spare waktu, gitu ya, buat sampai Ramadan, spare waktu nggak apa-apa. Tapi kalau tinggal besok Ramadan, hari ini saya masih ada qadha, harus qadha. Kata suami kamu nggak boleh puasa. Ya, wajib sama suami wajib puasa Ramadan hukumnya wajib suami sama wajib Allah suami kalah. Ya, kalau emang udah nggak ada waktu, ya kalau udah mepet. Tapi kalau masih ada waktu, makanya nggak apa-apa. Gitu. Ya, kalau puasa sunnah harus dengan izin suami. Bang, saya mau puasa Ramadan, puasa sunnah ya, udah nggak apa-apa dah. Gitu. Tapi kalau jangan puasa ya udah jangan. Kamu puasa mau ngapain? Nggak ada pahalanya. Ya. Kenapa mau puasa? Segala macam. Biasanya ada teman. Udah, gimana dong? Kalau misalkan kata dia nggak apa-apa puasa, atau suaminya udah ridho deh, istrinya puasa enggak apa-apa, suaminya menyantai-nyantai aja. Bang, saya puasa ya? Iya. Ya, saya aku puasa. Iya pak. Ya nggak apa-apa. Atau kalau suaminya misalkan ya, udah puasa nih tanpa ngomong sama suami, puasa udah dari pagi siang ada aja. Ya. Suami ada hajatnya gitu, neng apalah gitu ya. Ya aku lagi puasa bang, tapi suaminya tetap ada hajatnya, maka harus batalkan puasanya. Kecuali kalau bisa komunikasikan. Tapi kalau suami tidak ridho, besok dia minta kita bagi-bagi lagi. nggak dapat pahala. Ya, maka itulah kalau puasa sunnah ya, kita punya kewajiban, maka harus tahu tuh prioritas. Makanya dalam ibadah tuh ada prioritas, mana yang wajib, mana yang wajib dalam hak suami, mana yang wajib dalam haknya Allah. Atau keridhaan, kalau memang suami melanggar syariat, menyuruh kita sesuatu yang melanggar syariat, itu nggak ngaruh. Jangan karena suami kan kita harus wajib, harus taat, harus ngikutin. Tapi kalau suaminya suaminya menyuruh kita sesuatu yang melanggar syariat, la ta'atul makhluk fi ma'siyatil khaliq, nggak ada taat kepada makhluk siapapun. Kalau isinya maksiat kepada orang tua, kayak suami, kayak siapapun nggak bisa. Sita harus berapa juta kan bisa diganti dan yang cakep gitu. Kalau Sita kan sama mau kan baru itu semua ngaruh. Jelas ya? Paham? Kemudian sedangkan kesunahan puasa di setiap bulannya ialah pada permulaan bulan, yakni tanggal 1 di setiap bulan Qamariyah sunnah. Di tengah bulan yaitu Ayyamul Bid, yakni tanggal 13, 14, 19 bulan Hijriah. Tanggal ini disebut dengan Ayyamul Bid. Dan akhir setiap bulan namanya Ayyam Sud biasanya. Ya, 27, 28, 29. Adapun kesunahan puasa di setiap minggunya adalah pada hari Senin dan Kamis dan Jumat. Tapi kalau Jumat sendiri nggak boleh ya. Jumat sendiri puasa nggak boleh, kecuali kamu qadha atau diiringi dengan Kamis, ditarik sama Jumat boleh, atau Jumat Sabtu boleh.
Kalau Jumat sendiri puasa apa? Puasa sunnah. Kalau Jumat sendiri, kecuali kamu kodok, udah mepet di Ramadan, ada waktu. Jumat itu selesai kamu puasa apa? Sunnah apa kodok? Kodok nggak apa-apa. Atau nadar. Ingat-ingat, puasa wajib selain puasa Ramadan adalah tahu nggak nadar? Iya, niatin Pak. Janji sama Allah. Saya kalau anak saya lulus masuk sekolah ini nilainya bagus, atau saya dapat warisan, dapat apaan, saya puasa sebulan penuh. Tapi kalau nadar yang masuk akal, ya, kalau nadar yang masuk akal, yang kira-kira dia mampu, jangan berlebihan, ya. Saya mau nadar puasa 5 hari, nggak apa-apa, puasa seminggu nggak apa-apa. Jangan pakai ngomong berturut-turut. Kalau saya ngomong saya mau puasa seminggu berturut-turut, puasa hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, habis itu besok nggak puasa, ulang lagi dari awal, karena nggak berturut-turut. Ya, ngomongnya mau puasa 5 hari, mau puasa 3 hari, ini puasa besok enggak, besok puasa lagi, masih bisa, boleh. Ya, jangan juga yang memberatkan puasa 3 bulan penuh. Nah, susah. Ramadan banyak banyak. Aduh, banyak angin. Ya, saya mau nyantuni anak yatim 1000 anak yatim, ya tersusah. Yang masuk akal aja, yang masuk di budget aja. Ya, mau ini jadi yang sesuai aja. Saya mau nadarnya saya pergi umroh beserta keluarga besar, anak 7 mantu, ada nggak duitnya? Ya, kalau ada nggak apa-apa, kalau enggak ya udah terlalu berat. Ya. Kemudian ada pun kesunahan puasa setiap minggunya adalah puasa Senin, Kamis, dan Jumat. Dosa-dosa yang diperbuat selama seminggu dapat diampuni Allah karena melakukan puasa di hari Senin, Kamis, dan Jumat yang disambung dengan Kamis atau Sabtu. Tidak hanya hari Jumat saja. Sedangkan dosa kecil yang diperbuat selama sebulan dapat diampuni Allah melalui puasa, melakukan puasa sunnah di pertengahan bulan atau tengah bulan atau yang kedua. Sedangkan dosa yang diperbuat selama 1 tahun dihapus lantaran melakukan puasa di bulan-bulan mulia seperti yang telah disebutkan yang Muharram, Rajab, atau Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Demikian pula lantaran hari-hari mulia yang juga telah dijelaskan di Mekah. Ya, jadi dengan puasa dapat melebur dosa-dosa kita. Dosa banyak nggak? Amalan banyak nggak? Dikit. Yang amalannya banyak ngacung. Amalan kita dikit, dosa banyak bener. Pengen masuk surga. Ya, coba introspeksi. Ya, jadi pengen amalan harus mujahadah. Ya, pengen bener, pengen naik tingkatan, pengen masuk surga, ayo. Ya, jadi naik kelas. Ya, puasa tambahin, sholat tambahin, sedekah tambahin, gitu. Ya, tapi jangan ada riaknya, jangan ada unsur riak, pamer, sombong. Nggak ada yang diterima kalau sombong, nggak ngapain. Ya, riak. Saatnya berbuka. Benar tuh. Ya, ya udah hanya kamu dan Allah aja yang tahu. Ya, giliran malam jam 2, jam 3 saatnya sholat tahajud. Ayo kawan, mari sholat tahajud. Maksudnya apa? Saya mau tanya, maksud kamu nulis status apa? Biar orang tahu kamu lagi tahajud, bener gak? Benar. Ya gitu. Oh, alhamdulillah puasa pol. Puasa Maksudnya Puasa apa? full. Biar orang tahu kamu puasanya full, nggak ada kosong-kosongnya. Ya, alhamdulillah puasa hari Senin, Kamis, apa segala macam. Salah. Ya, nggak usah pakai disebutin. Kalau belum kamu kerjakan, mengingatkan nggak apa-apa. Ya, mengingatkan. Karena kita nih, ya Allah, masih makhluk yang lemah, yang masih hawa nafsunya masih di atas. Jadi kalau kita nulis di status, itu biasanya niat kita biar orang tahu, biar orang lihat. Ya, bahkan kalau tahajud bin nikmah itu beda-beda tipis sama dia, harus hati-hati banget niatnya. Benar atau benar? Bener. Jalan-jalan ke Eropa, Bu Sinta, enak banget ustazah di Eropa. Enak. Apa niatnya? Tergantung.
Eropa sombong banget gitu ya, nggak gitu juga. Ya, yang tahu hanya dia dan ya, cuma ya itu saya bilang hadis bin Mas sama dia ya beda-beda tipis tergantung dia orangnya. Ya, kalau dia orang yang mau benar-benar ngomong karena ya Allah berikan saya nikmat luar biasa, alhamdulillah saya dapat duit sebanyak saya bisa umrohin kemarin, umrohin mertua, umrohin, tergantung niatnya dia niat ikhlas kan dia ngomong begini, nanti ngomong ya Allah alhamdulillah bener gitu. Nggak tahu emang dia tahu gitu. Ya, boleh ada ini dan lain-lain. Maaf, ada boleh hanya dia dan Allah. Paham? Jangan mempunyai anggapan bahwa yang disebut dengan ibadah puasa hanyalah meninggalkan makan dan minum dan tidak menggauli istri. Karena itu, tetapi harus pula meninggalkan pula perbuatan dosa yang tidak pantas dalam pandangan agama. Dalam masalah ini Rasulullah SAW bersabda, "Kam min sha'im laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash." Berapa banyak orang yang puasa tapi nggak mendapat pahalanya kecuali lapar dan haus. Nggak dapat apa-apa. Gara-gara cuma nahan lapar, nahan minum, sama nahan nggak berhubungan. Udah begitu doang. Ya gitu. Ya. Untuk menyempurnakan ibadah puasa, hindarkanlah diri dari segala yang tidak dicintai Allah. Bagi yang melakukan puasa harus menjauhi 5 perkara yang dapat merusak keutamaan dan pahala puasa. Apa aja disebutin sama Imam Ghazali? Yang pertama, memelihara mata dari melihat sesuatu yang tidak dicintai oleh Allah atau melihat barang maksiat, aurat, melihat orang, ya, atau ada nafsu dari mata. Ini nggak boleh, langsung hilang pahala puasanya. Nonton drakor ya. Ya, nonton yang berita-berita ya, drakor sampai bawa mimpi orang ganteng. Bayang-bayang. Ya, bahkan aku melihatnya jadi punya apa ya, hati tuh jadi gimana gitu, condong pada syahwat dan lain-lain. Ada apa puasanya? Ya, mata nih hati-hati nggak boleh melihat sesuatu yang dosa atau bahkan menghina orang. Ya orang menghinakan dengan saya dan kok sombong kamu. Ya, itu masuk. Yang kedua, menjaga lisan dari berbicara yang tidak ada maknanya. Yang tidak ada maknanya aja nggak boleh. Apalagi berbicara maksiat yang dosa. Contohnya apa? Apa tuh? Nggak banyak banget. Apa? Gibah. Orang. Apalagi? Bohong. Itu kan mulut. Maksiat. Ibu puasa. Bohong. Ya keluar bu. Ya nggak ada, nggak dapat pahala makan, nggak dapat pahala puasa, cuma dapat makan lapar, makan haus. Nggak dapat pahala, tidak dapat pahala. Ingat lagi puasa bohong, keluar udah. Batal aja minum. Ya, makanya yang dijaga itu cuma bukan nahan lapar, nahan haus gitu, enggak. Tahan bibir, tahan lidah, tahan mata, jangan sampai ngomongin orang. Kalau ngomongin yang baik nggak apa-apa. Ya, terus bohong, ya udah selesai itu. Ya, lagi puasa bohong, lagi puasa ngomongin orang. Terus ibu-ibu pinter, ya, ntar ya kan puasa dari pagi sampai maghrib. Ntar ibu minta habis buka puasa ya, minta. Terus saja puasa nggak biasa, ntar pas malaman gue cerita yang lalu diceritain. Ya, ya, yang diserawekan, saling bakso gitu ya, hati-hati, ya jaga juga mulut ini dikuasai dari julid, dari nyinyir, dari segala macam. Ini mulut ini diam-diam ibu, ya bilang segala macam dari mulut. Ya makanya kita tidak berulang, enak banget kalau ngomong mah. Ya suka-suka hati kita. Orang sakit hati kayak ngomong aja dulu, dia pas nanti baru mikir, dia sakit hati ini sama gue ya, kok gitu ya, kok beda ya, dunia segala macam. Baru mikir, harusnya kan mikir dulu baru ngomong. Kalau kita ngomong dulu baru mikir. Ngomong udah asal ngomong gitu ya baru.
namanya manusia. Kalau pas ingin keingetan langsung minta maaf. Asal Kalau minjem bisa bilang nggak ada, dosa nggak? Lalu orang susah sih bilang nggak ada. kecuali emang duitnya kita perlu buat ini ya udah. Jadi saya bilang nggak ada, padahal ada. Kecuali bilang ada, mohon maaf tapi saya ada keperluannya buat ini. Ya, harus belajar jujur, Bu. Jangan belajar bohong. Kalau belajar bohong banyak caranya, belajar jujur juga banyak caranya kalau mau jujur. Ya, biar orang ada gimana, orang nggak sakit hati banyak caranya, tapi tetap jujur, nggak boleh bohong. Ya, Walaupun bohong kan, adiknya ada sih ini buat beli, tapi kita nggak beli gimana? buat beli nanti, misalnya saya mau beli ini gitu ke depannya, mau beli ini, tapi nggak boleh bohong. Ya, atau buat beli keperluan rumah apa nanti Nanti nggak apa-apa nanti. iya Nanti bu, nanti. Yang mau beli rumah gitu. Nanti lama tuh. ya makanya pokoknya jangan biasain bohong ya Bu. Kalau udah biasain bohong terus dan anaknya nanti mulai ya Bu, mulai mau nggak yang ketiga, memelihara telinga dari suara yang diharamkan Allah. Sebab orang yang mendengarkan barang haram itu hukumnya maksiat. Sebagaimana orang yang mengucapkan, ya hati-hati dengerin apaan ya. Walaupun ibu-ibu diem, dalam hatinya gini, oh bersihkan gitu ya. Dia lagi ngobrol, kuping kita panjang. Itu nggak bohong juga, cuma iyo-iyo ya, nah itu satu itu ya. Kalau kita ingetin nggak bisa, kita nyari jalan keluar kayak kamar mandi kayak mana kayak gitu. Tapi pengen dengerin juga saja. Itu lah kita ya kadang nggak bisa ditahan-tahan gitu. Kita kadang ya itu progres sama hawa nafsu. Ya hawa nafsu kita lebih besar keinginannya adalah harus dilawan tuh. Ya jihad sama hawa nafsu lebih susah Bu. Ya makanya ibu mau jihad sama Palestina sama hawa nafsu aja dulu. Mau ke Palestina jihad sama Israel. Ya. Hawa nafsu itu belum menang, ini belum benar, kita masih kalah sama hawa nafsu. Wah ya. Sebentar, kita di sini ngomongnya boleh. Orang yang berpuasa hendaklah menjaga anggota badan dari segala perbuatan yang dilarang agama, seperti mencegah makanan dan minuman yang masuk perut. Di samping itu harus memelihara farji. Ya, jadi makanan juga dilihat Bu, yang halal mana. Jangan mentang-mentang puasa, buka puasa sama apa aja. Gak mikir ada halal atau haram. Ini halal apa haram? Ya udah deh ustazah deh. Yang penting makan enggak gitu. Dilihat halal apa haram. Dilihat apa? Israel apa enggak? Nah, benar. Oh iya, Benar. Ya. Oh ini mendukung. Ya. Kita nggak bisa perang Bu. Makanya perang aja kalau nggak perang begitu. Ya. Adik saya kan dulu kerjanya di Unilever yang sabun segala macam, tapi udah keluar alhamdulillah. Jadi udah nih dulu karena orang-orang boikot gitu ya, Unilever kan kurangnya drastis katanya gitu ya, berapa puluh persen gitu. Ya, bahkan kalau emang ini berlangsung lama bisa jadi kaki lawannya di kita nggak bisa usaha dengan perang sama mereka yang perang sama Palestina sama Israel ke sana gitu. Paling nggak dengan begini deh Bu, ya yang kita bisa kita bantu Palestina, ya itu paling nggak usaha kita kayak gitu lihat sama Allah Bu, ya. Jadi kalau mau beli lihat-lihat juga selain halal haram sekarang benar nih ingetin ini apa nih apa namanya pro Israel atau enggak gitu. Jangan gini ala bodo amat itu saja, jangan kayak gitu ya. Paling nggak kita ada usaha. Wah ada usaha kita ya Pak. Sampai lagi jadi kalau makan lihat halal apa enggak, ke tempat makan tanya, jangan
gengsi, ya, tempat-tempat Jepang, tempat makan yang dengan makanan-makanan western tuh sono-sono gitu ya. Lihat dong nih makanannya halal apa haram. Ya kalau nggak ada halalnya nggak usah dimasukin, cari yang lain. Ya, jangan pernah gengsi. Pengen kalau sudah nyobain ini halal nggak? Ya, pokoknya yang halal maksudnya makanan, jangan sampai yang haram. Ya. Dan memelihara kemaluan, hati-hati pelihara kemaluan. Ya, jangan sampai kemaluan digunakan dengan hal-hal yang tidak baik. Ya, mohon maaf, saya mau menjelaskan, mau mengingatkan. Yang saya ingat, Bu, yang maaf, saya tidak punya suami, ya, atau suami meninggal atau cerai, ya, mohon maaf harus menjaga diri dan kemaluan dari perbuatan keji. Ya, karena kan kadang siapa suka masuk, gitu ya. Namanya kalau nggak ada suami dan lain-lain, ya, ada keinginan dan lain-lain, nah itu harus kita jaga. Makanya ada yang diri puasa, ya, puasa untuk melawan hawa nafsu, keinginan yang tidak baik. Karena dari janda pun tidak enak sebenarnya, ya. Janda depan hanya omongan, tapi nyatanya enggak juga, benar benar. Ya, cuma jadi omongan doang, bebas dari suami. Sebenarnya itu punya masalah tersendiri, gitu. Ya, dan kalau punya keinginan dan lain-lain, kan susah. Bisa dia sesuka hati dia, punya haram, gitu. Ya, makanya itu harus dijaga, harus kuat-kuat. Yang belum menikah, walaupun yang sudah janda, ya, harus kuat melawan hawa nafsu dan godaan syaitan. Paham ya, maksud saya? Kemudian Rasulullah SAW bersabda, khamsun yufakkirna as-sa'im al-kidhib wal-ghiba wal-namimah wal-qawla bisyahwah wal-yamin wal-kadzib. Ya. Ada 5 perkara yang membatalkan pahala puasa. Ya, yakni bohong, ngomongin orang, adu domba, bersumpah palsu dan melihat sesuatu disertai syahwat. Ya, ini yang membatalkan pahala puasa dulu. Makanya kalau puasa jangan bohong, jangan ngomongin orang, jangan fitnah atau menghina adu domba atau melihat dengan pandangan syahwat atau sumpah palsu. Sumpah wallah, ini bagus. Wallah saya beri, padahal nggak sesuai kenyataan. Hati-hati yang suka bawa nama Allah. Apa-apa dikit-dikit jangan pakai wallah. Demi Allah deh, nggak gitu. Ya, kalau memang sesuatu itu penting, darurat, baru. Kalau nggak jangan suka bawa nama Allah dari mana. Ya, jangan gini, jangan ngajarin anak. Kamu gini, demi Allah, sumpah coba kamu jangan itu, jangan kebiasaan. Nanti anaknya jadi kebiasaan ya. Ya dikit sumpah, mama sumpah coba. Apa kamu? Ya, jadinya sesuatu yang nggak penting gitu ya. Mama kan bilang ya sumpah dulu mama, demi Allah, gitu ya Allah berkata saya jadi biasa. Ya karena ada orang juga sadar gitu ya, jadi anaknya ikut. Di samping itu Rasulullah SAW mempertegas dengan sabdanya, Inna as-sawmu junnah, فإذا كان أحدكم صائما فلا يرفث ولا يفسق ولا يجهل فإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم. Sesungguhnya puasa adalah penangkal api neraka, benteng. Maka apabila seorang di antara kamu sedang melakukan puasa, hendaklah menjauhi diri dari percakapan dan perbuatan yang kotor, yang tak baik, memakai kurang segala macam yang tidak disertai ilmu. Apabila ada seorang yang menyerang untuk mengajak bertengkar, maka katakanlah kepadanya, aku sedang Puasa. Dia berantem gini-gini. Saya lagi puasa, udah gitu aja. Ya, jangan sampai akhirnya kita juga kebakar kamu emang yang kurang ajar, kamu gini-gini. Rasanya dia kalau begini ya, rasanya juga emang saya kamu ya. Saya lagi puasa, gitu. Udah gitu aja. Ya, biar dia ngomong apa bisa ingat kita lagi puasa. Jadi jangan kebakar emosi. Akhirnya ngomong yang enggak, akhirnya jadinya batal. Ya. Maksudnya apa kita ngomong puasa gitu biar ingat-ingat ya Allah saya lagi puasa nih, bukan artinya buat riak, enggak. Biar saya nggak keluar di omongan kotor, biar saya nggak keluar maki-maki orang, ya. Saya lagi puasa, gitu, ya.
mencari makanan dan minuman yang halal, jangan sampai memasukkan haram. Kemudian yang kelima, jangan memperbanyak makan dan minum di kala berbuka, sekalipun dengan barang yang halal, apalagi bagi kebiasaan makan dan minum di kala tidak berpuasa. Kalau yang demikian dilakukan, maka tidak ada bedanya antara puasa atau tidak. Apalagi kebiasaan makan di setiap harinya 2 kali, maka kalau berpuasa hendaknya 1 kali sebenarnya. Ya, bukan jadi nambah, kita harus setiap kali. Benar nggak? Saya kasih tahu nih, ini kan selalu puasa ya. Karena kalau puasa, biasanya kita makan tuh paling cuma pagi makan, kadang siang atau malam udah. Tapi kalau puasa, buka belum sahur, kita sahur makan nggak makan. Ntar buka puasa makanannya apa? Banyak semuanya ada di situ. Makan pagi ada bubur-buburan, ada nasi-nasian, ada pastel, ada si lontong, ada si ini, ada es semuanya ada. Buah belum, beli belum. Ntar habis raweh ada lagi nggak? Ada lagi yang ada ceritanya. Minggu depan tanggal 3. Ya, melebihi waktu kita nggak puasa jadinya. Kadang beli dimakan nggak lapar mah. Giliran lagi nggak beli di puasa ya pas buka belum pokoknya. Ya nggak makan gitu. Tapi kadang berlebihan makannya. Orang yang puasa harusnya jaga-jaga gitu, merasa diri kayak aku orang di sana banyak tuh nggak makan gitu ya. Saya ini rasanya lapar tuh, orang di sana pada lapar gitu nggak makan, haus begini rasanya. Gitu kalau kita mah enggak. Ya sebentaran doang rasanya, habis itu dihantam, wah makan segala macam gitu. Ya kekenyangan akhirnya enggak tahu. Kawin enggak kenyangan muntah banget ya Allah. Ya nggak kuat gue sebentar keluar lagi dari makanan ya Allah, sampai segitunya ini nggak boleh. Belajar sama seperti ini. Ya jelas nggak? Oke sampai sini dulu. Ya Rabbana sarafna bi annana karofna wa annana asrofna ala laka asrofna fatub alaina taubatan silli kulli haubah waskur lana awrati wa amini rawhati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ikhwani wasairil biladi wa kulli di mahabbah au firati au suhbah wal muslimina ajma'in rabbi asma fadlan wa judan manna la biktisabi minna bil mustafa rasulina bi kulli suli sallallahu wa sallam rabbi alaihi adal habbi wa alihi wa sahbihi adada khashishubi walhamdulillahi Fil badri wa tanani. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih sudah diberikan hadiah dan hari dulu mudah-mudahan ilmunya manfaat. Amin. Dari ilmu yang hujatan lana hujatan alina. Amin. Insyaallah karena kita dengan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.